Selamat siang, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran akuntansi. Baik, ini adalah nama perusahaan kami, PT Haritama Swastika Group, yang berlokasi di Jalan Raya Sawangan nomor 7C, Depok. Jasa yang kami berikan adalah jasa pembukuan dan perpajakan, kemudian audit laporan keuangan karena sebagai akuntan publik, dan bergabung dalam suatu kantor akuntan publik, saya bisa memberikan opini atas laporan keuangan. Kemudian SPT tahunan badan dan pribadi, restitusi pajak, dan pengadilan pajak. Bagi saudara-saudara yang memerlukannya, silahkan menghubungi kantor kami. Persediaan diatur dalam PSAK 14. Apa itu persediaan? Definisinya di dalam PSAK. Definisi persediaan adalah aset. Ingat, kelompok aset. Berarti saldo normalnya debit. Dan ketika dianalisa dalam suatu bukti transaksi dikurang, maka di jurnalnya disimpan di kredit, dikurang ya. Tapi kalau ditambah di debit. Persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa atau usaha pokok perusahaan. Jadi dibeli atau tersedia dan untuk dijual kembali. Kemudian persediaan adalah aset dalam proses produksi untuk penjualan tersebut. Jadi sebelum menjadi barang jadi yang siap dijual melalui proses produksi, dan bagian aset atau persediaan yang masih dalam proses produksi itu adalah termasuk dalam pencatatan persediaan. Ini bisa ditemukan di dalam perusahaan manufaktur. Kemudian berikutnya adalah persediaan adalah aset dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi pemberian jasa. Lalu bagaimana kita mengukur persediaan? Persediaan harus diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi neto mana yang lebih rendah. Lihat, ada kata-kata mana yang lebih rendah. Ini adalah konsep konservatif dalam dunia akuntansi. Biaya persediaan. Biaya persediaan harus meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Nah, apa itu biaya pembelian? Biaya pembelian persediaan meliputi harga beli, bea import, pajak lainnya, kecuali yang kemudian dapat ditagih kembali oleh entitas kepada otoritas pajak. Jadi biaya yang bisa dibebankan atau dikurangkan ke dalam kewajiban pajak perusahaan. Misalnya PPh 22 import, ya, itu menjadi pajak di muka perusahaan. Kemudian biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan barang jadi, bahan dan jasa. Diskon dagang, rabat, dan hal-hal lain yang serupa dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian. Jadi kalau kita lihat definisinya sama dengan pengertian nilai perolehan ketika kita membahas aktiva tetap. Silahkan dibuka kembali YouTube-nya. Kemudian biaya konversi. Biaya konversi persediaan meliputi biaya yang secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi. Misal biaya tenaga kerja langsung, termasuk juga alokasi sistematis overhead produksi, tetap dan variabel. Jadi ada overhead yang sifatnya tetap dan variabel yang timbul dalam mengkonversi bahan menjadi barang jadi. Ini adalah biaya produksi kalau kita lihat dari struktur manufaktur COGS.
Nah, bagaimana sih kita mengelola mencatat persediaan? Nah, persediaan ya itu penilaiannya bisa menggunakan metode FIFO, LIFO, atau average. Tetapi dari tiga ini, yang diakui fiskal adalah FIFO dan average, LIFO tidak. Oleh karena itu, saya sarankan ketika nanti akan menerapkan di perusahaan dalam prakteknya, sebaiknya pilihlah antara dua tersebut. Tapi saya lebih cenderung menyarankan untuk menggunakan metode FIFO, first in, first out. Jadi asumsi barang yang masuk pertama, pengukurannya itulah untuk harga pokoknya dianggap yang keluar yang pertama juga. Nah, perhitungannya sendiri HPP itu bisa secara perpetual ataupun periodik. Nah, bagaimana pencatatannya? Nah, kartu stok yang sederhana adalah seperti ini. Dari kartu stok itu memuat informasi mengenai persediaan dalam unitnya, price per unitnya, nilainya, kemudian juga di situ ada keterangan kapan persediaan dibeli, kapan persediaan dijual. Jadi ada kolom tanggal, keterangan, kemudian ada bagian masuk, kuantitinya, price per unit atau harga belinya, kemudian nilainya. Kemudian ada bagian keluar dengan informasi yang sama, quantity, price, amount. Dan terakhir adalah saldo yang menunjukkan berapa sih saldo dalam suatu periode tertentu pada tanggal tertentu, kuantitinya berapa, price-nya berapa, amount-nya berapa. Mari sekarang kita lihat bagaimana metode pencatatan secara FIFO. FIFO, first in, first out. Nah, misalkan ini adalah kartu stok PT ABC atas barang A untuk periode Januari 2020. Tanggal 15 Januari dibeli 200 unit dengan harga beli 5.000. Maka masuk, di kolom masuk tertulis quantity 200, price per unitnya 5.000, amount-nya adalah perkalian 200 kali 5.000 menjadi 1 juta. Sehingga saldo per tanggal 15 adalah sesuai dengan nilai pembelian ini, yaitu 200 unit, harga per unitnya 5.000, total amount 1.000. Kemudian apabila tanggal 16 Januari 2020 dijual 100 unit, maka pemenuhan unit keluar 100 ini diambil dari lapisan ini dengan unitnya 100, price-nya adalah price yang ada di lapisannya, total amount adalah 500.000. Ini adalah nilai harga pokok, sehingga saldonya tinggal 100 unit dengan price yang sama, amount-nya 500.000. Nah, ketika tanggal 23 Januari dibeli 200 unit dan ternyata harganya sudah naik, maka kolom masuk kita catat dengan 200 unit, kemudian price-nya 5.500 dan amount-nya 1,1 perkalian 200 kali 5.500, sehingga saldo yang ada lapisan pertama atas 100 unit pembelian yang pertama ini dengan harga 5.000, lapisan kedua adalah dari pembelian yang kedua sebanyak 200 unit dengan price per unit 5.500. Nah, ketika terjadi penjualan di tanggal 24 sebanyak 150 unit, maka pemenuhan 150 unit ini harus melihat dulu lapisan pertamanya. Apakah sudah dipenuhi oleh lapisan pertama? Ternyata kalau kita lihat lapisan pertamanya ada tersedia 100 unit, berarti pemenuhan pertama 100 unit dari lapisan pertama dengan harga 5.000 sebesar 500.000. Nah, sisanya yang 50 unit dipenuhi dari lapisan kedua dengan harga per unitnya sudah memakai yang 5.500, sehingga total amount-nya adalah 275. Nah, saldo berarti tinggal satu lapisan kembali, yaitu atas harga pembelian yang 5.000
jadi tinggal 150 dikali 5.500, nilai persediaan 825.000. Nah, total amount yang keluar selama transaksi bulan Januari itu penjumlahannya adalah 1.275.000. Jadi secara perpetual kita bisa melihat bahwa harga pokok adalah sebesar 1.275.000. Nah, perhitungan secara periodik kita bisa lihat dengan mencatat atau menghitung saldo awal. Saldo awal adalah 0 ya. Kemudian total pembelian adalah ini. Jadi tanggal 15 sampai tanggal 23 nilainya 2.100.000. Penjumlahan saldo awal ditambah pembelian itu adalah persediaan yang siap dijual sebesar 2.100.000. Kemudian dikurangkan dengan saldo akhir. Ini saldo akhir 825, maka ini dikurangkan 2.100.000 dikurang 825 adalah 1.275. Lihat, sama nilainya. Nilai harga pokoknya baik secara periodik maupun perpetual nilainya sama. Kemudian ingat, setelah kita menganalisa transaksi atau kita mendapatkan bukti transaksi, maka lakukanlah jurnal. Ya, kembali siklus akuntansi mesti diingat. Nah, dalam jurnal kita akan menulis tanggal transaksi, kemudian keterangan, pos apa yang terlibat dalam bukti transaksi itu, yaitu pos persediaan, di mana tanggal 15 persediaannya adalah bertambah, dibeli. Sehingga karena persediaan ini adalah kelompok aset dan dia dalam analisa kita ditambah jurnalnya, maka disimpan di debit. Kemudian lawannya adalah kas atau bank atau hutang dagang. Tergantung bagaimana metode pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan. Kalau dibayar langsung secara cash maka mengkredit kas, kalau dibayar dengan membuka cek maka mengkredit bank, kalau dengan menggunakan fasilitas hutang maka mengkredit hutang dagang dengan nilai yang sama ya. Kemudian jangan lupa ditulis keterangan atas jurnal ini, pembelian 200 barang, harga per unit 5.000. Nah, untuk transaksi tanggal 16 Januari 2020 yaitu penjualan, maka asumsi misalnya di sini adalah harga jual 7.500 atas penjualan 100 unit. Jadi 100 unit dikali 7.500, 750.000. Nah, asumsinya apakah dengan dibayar langsung oleh si pembeli atau mereka menggunakan ceknya pembayarannya, maka mendebet kas atau bank 750.000 yaitu perkalian 100 dikali 7.500. Kreditnya adalah penjualan atau income. Ingat, income ditambah sebelah kredit. Nah, jangan lupa kita harus melakukan jurnal atas pengakuan harga pokok. Harga pokoknya berapa? 100 unit ini. Harga pokoknya adalah dari price yang 5.000. Karena kita menggunakan metode FIFO, first in, first out. Nah, 100 kali 5.000 adalah 500.000. Jadi kita catat HPP atau harga pokok penjualan 500.000, kemudian kreditnya adalah persediaan. Ingat, persediaannya berkurang, ya, persediaan kelompok aset. Kemudian jangan lupa juga dicatat keterangan atas transaksi. Nah, untuk transaksi tanggal 23 Januari 2020, di mana pembelian dengan harga yang sudah meningkat, jurnalnya sama sebagaimana tanggal 15 Januari, yaitu dengan mendebet persediaan mengkredit kas atau bank atau hutang dagang. Hanya nilainya disesuaikan dengan nilai pembelian yang baru, yaitu 5.500. 200 kali 5.500 dapat 1,1. Ya, ini ya, pembelian atas 200 unit. Nah, ketika terjadi penjualan tanggal 24 Januari yang 150 unit dengan asumsi harga masih sama 7.500, maka kas atau bank kita mendapatkan uang 150 dikali 7.500 yaitu 112.500.
penerbit kas atau bank mengkredit penjualan atau income dengan nilai yang sama. Dan kembali saya ingatkan harga pokok, hitung harga pokoknya yaitu 150 dikali unit price pembelian, di mana secara FIFO kita mendapatkan 100 unit dikali 500.000 dan 50 unitnya dari lapisan kedua yang 5.500 yang harganya sudah naik sebesar 275, sehingga total HPP penjualan tanggal 24 Januari adalah 775 seperti ini. Itu secara metode FIFO, first in first out. Mari kita lihat sekarang bagaimana secara metode LIFO. Nah, metode LIFO berarti last in first out. Yang terakhir masuk diasumsikan atau dihitung sebagai yang keluar pertama. Pencatatan awal pembelian sama, ya. Demikian juga ketika penjualan, ketika masih punya satu lapisan. Tetapi ketika sudah ada dua lapisan, di mana terjadi pembelian yang tanggal 23 Januari sebesar 200 unit dengan harga yang sudah naik menjadi 5.500, maka lapisannya adalah yang 100 unit 5.000 per unitnya, yang 200 5.500. Nah, penjualan pada tanggal 24 Januarinya sebesar 150, pemenuhan unit keluar 150 itu dilihat dari lapisan yang terakhir, yang last in, yang terakhir masuk itu. Karena lapisan terakhir itu adalah 200 unit, sedangkan penjualan hanya memerlukan 150 unit, maka berarti penjualan tanggal 24 Januari ini dipenuhi seluruhnya oleh lapisan terakhir yang harga belinya sudah 5.500, sehingga total harga pokoknya 150 dikali 5.500 yaitu 825.000, sehingga total HPP pada bulan tersebut adalah 1.325.000, persediaannya 775.000. Nah, perhitungan secara periodik sama rumusannya dan hasilnya pun sama secara periodik maupun secara PRPP jurnal. Nah, hanya nanti pencatatan jurnalnya itu sama seperti jurnal di pencatatan LIFO tadi, hanya ingat angka-angkanya aja yang berubah, disesuaikan dengan angka perhitungan metode LIFO. Demikian untuk metode LIFO. Sekarang kita lihat dengan metode average atau harga rata-rata tertimbang. Jadi ketika lapisannya hanya satu, maka kita tidak ada atau tidak perlu menghitung harga rata-ratanya. Kita lihat ketika terjadi pembelian yang tanggal 23 di mana harga sudah naik, maka perhitungan inventory-nya adalah menjadi sebagai berikut, di mana lapisan pertama 100 unit 5.000, total amount 500.000, lapisan kedua 200 dan harga per unit 5.500, totalnya 1.100.000, sehingga total persediaan pada saat ini 1,6, sedangkan total unitnya 300, maka akan didapat harga rata-rata senilai 5.333. Sehingga ketika terjadi penjualan tanggal 24 atas 150 unit, harga pokoknya adalah 150 dikali 5.333 yaitu 800.000. Sehingga total daripada harga pokok pada bulan itu adalah menjadi 1,3 dengan saldo persediaan 800.000. Perhitungan secara periodiknya sama metodenya dan lihat hasilnya pun sama. Nah, hanya di jurnal aja nanti yang akan berbeda dari nilainya. Ingat, jurnalnya sama. Mari kita analisa bagaimana perbedaan tiga metode tersebut, perbandingannya. Kalau kita lihat perbandingannya FIFO, LIFO, dan average dari segi HPP, LIFO ini paling besar nilainya karena harga cenderung naik, harga pembelian berikutnya naik kan tadi ya, sehingga harga pokok dia
lebih tinggi dibanding FIFO maupun average. Nah, inilah mungkin alasan kenapa pihak Fiskus tidak mau menerima atau tidak bisa menerima dengan metode LIFO. Karena kalau harga PP itu lebih besar, maka berarti gross profit perusahaan lebih kecil. Sehingga profit before tax-nya pun lebih kecil. Konsekuensinya, maka berarti pajak perusahaan jauh lebih kecil. Makanya Fiskus hanya menerima FIFO dan average. Nah, saldo akhir ini hanya menyesuaikan, ya. Jadi kalau kita lihat FIFO lebih moderat, ya. Itulah mengenai persediaan. Tolong disimak kembali, dilihat kembali. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira cukup sekian. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan atau lain sebagainya, silakan datang ke kantor kami atau berdiskusi. Kami dengan senang hati akan membuka pintu. Baik, terima kasih atas segala perhatian dan waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali dengan topik yang lain. Dan jangan lupa tolong subscribe, kemudian tekan loncengnya, like and share, karena nanti akan terus saya berikan video berikutnya sampai betul-betul Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian memahami akuntansi dengan gamblang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.